Shalom adik-adik semuanya, selamat sore. Jumpa lagi kita dalam acara Jumat Ceria Hotma Togo Kids Ministry. Sore hari ini Tante percaya semua adik-adik sudah siapkan hati untuk mengikuti ibadah hari ini. Tante percaya juga adik-adik sudah siapkan hati untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Hari ini kita mau seru-seruan di dalam memuji Tuhan, di dalam menyembah Tuhan. Oleh sebab itu, Tante berharap adik-adik semuanya mengikuti ibadah Jumat Ceria sore hari ini sampai selesai ya. Sebelumnya, mari kita mau berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucapkan syukur kepadamu oleh karena kekuatan, kesehatan, nafas hidup masih Tuhan anugerahkan buat kami sampai dengan saat ini. Bapa yang baik, kami akan beribadah kepada Tuhan dalam ibadah Jumat Ceria kami di sore hari ini. Doa kami supaya Tuhan Engkau menolong kami, memberkati kami, dan kami rindukan boleh menikmati hadirat Tuhan lewat puji-pujian, bahkan kebenaran firman Tuhan yang akan melawat hati kami. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan ibadah kami sore hari ini dari awal sampai dengan kami mengakhirinya. Biarlah jadi di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik semuanya, sore hari ini kita akan membahas tentang persahabatan. Adik-adik tahu tidak arti dari persahabatan? Tentu adik-adik di rumah tahu tentang persahabatan. Dan adik-adik juga Tante yakin semua pasti punya sahabat, teman baik, teman dekat yang selalu dekat di hati, yang mendukung, yang menolong, dan selalu berbagi bersama. Karena apa? Karena sahabat itu selalu ada di dalam suka maupun duka. Bahkan ketika sedih, yang ada pasti sahabat. Maka ada firman Tuhan katakan bahwa sahabat itu lebih dari saudara. Nah adik-adik, sore hari ini Tante mau mengajak kita semua boleh dengan adiknya atau dengan temannya yang ada di bersama denganmu, iya, mengikuti acara ini. Sama-sama kita berdiri, kita mau mengangkat pujian. Ku mau jadi teman yang mengasihi. Kita mau menjadi teman, menjadi sahabat, menjadi saudara yang saling mengasihi. Yuk adik-adik, kita sama-sama menyanyikan pujian ini. Jadi teman yang mengasihi, ku mau jadi teman yang mengasihi, ku mau jadi teman yang mengasihi, 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 mengasihimu. Ku mau jadi teman yang mengasihi, ku mau jadi teman yang mengasihi, jadi teman yang mengasihi, 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 mengasihimu. Adik-adik di rumah boleh mengambil temannya. Kita mau nyanyikan lagu Kau Temanku, Ku Temanmu. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti celana dengan baju. Ku akan selalu mendukung
dan mendorongmu terus maju. Dan bila kau sedih, ku akan memelukmu. Wow, 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 wow. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Ku akan selalu mendukungmu dan mendorongmu terus maju. Dan bila kau sedih, ku akan memelukmu. Wow, 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 wow. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Adik-adik, hari ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tentunya sesuai dengan temanya tadi tentang persahabatan. Sahabat sejati kita adalah Tuhan Yesus. Adik-adik, kita mau menyatakan lewat pujian bahwa Yesus adalah Tuhan dan sahabat kita. Mari adik-adik di rumah, kita mau bersama-sama mengangkat pujian ini. Sahabatku, kau mati bagiku, besar setiamu, sahabat dan Tuhanku, sampai ku besar nanti, sampai aku mati, kan ku ingat selalu Yesus, sahabat dan Tuhanku. Adik-adik, Yesus dan hanya Yesus yang pernah mati untuk adik-adik dan saya. Tidak ada sahabat di dunia ini 100 kali baik sekalipun mau mati buat kita orang berdosa. Tapi Yesus, dia mau mati buat kita. Karena apa? Karena dia adalah sahabat yang sejati, sahabat yang luar biasa buat kita. Mari sama-sama kembali kita katakan, Yesus sahabatku. Yesus sahabatku, kau mati bagiku, besar setiamu, sahabat dan Tuhanku, sampai ku besar nanti, sampai aku mati, kan ku ingat selalu Yesus, sahabat dan Tuhanku. Sampai ku besar nanti, sampai aku mati, kan ku ingat selalu Yesus, sahabat dan Tuhanku. Shalom adik-adik, apa kabar bagi kita semua sore hari ini? Puji nama Tuhan, adik-adik, Om Iman
mau bercerita tentang sahabat yang baik bagi adik-adik yang ada di rumah. Adik-adik, sebelum Om Iman cerita, mari kita lipat tangan, kita tutup mata dan mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur di sore hari ini, kami memuji Tuhan, bahkan mendengarkan cerita firman Tuhan. Berkati setiap kami Tuhan Yesus, supaya setiap kami boleh mengerti cerita firman Tuhan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik, tahu nggak apa arti sahabat yang baik? Oh Om Iman, sahabat yang baik itu suka memberi. Oh Om Iman, sahabat yang baik itu suka menolong. Sahabat yang baik itu suka membantu, saling mengasihi, saling menghormati, saling peduli. Wah adik-adik, adik-adik yang ada di rumah, betul sekali bahwa sahabat itu adalah suka memberi, suka membantu, suka menolong, suka peduli, suka mengasihi, bahkan saling menghormati. Itu adalah sahabat yang baik. Adik-adikku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bagi kita semua harus mempunyai sahabat dalam hidup kita. Karena kita perlu sekali bahwa di mana ketika kita rasa jenuh, rasa putus asa, di situ ada sahabat kita. Di mana tempat kita curhat, tempat kita mengeluarkan semua isi hati kita, keluhan kita kepada sahabat kita. Nah adik-adik, sahabat yang baik juga adalah orang yang selalu setia, mendengarkan setiap curahan kita, curahan isi hati kita mungkin. Bahkan dia sangat peduli sekali dengan kita. Itu adalah sahabat yang baik adik-adik. Nah adik-adik yang dikasihi Tuhan, sahabat yang baik juga adalah sahabat yang suka hadir dalam setiap kehidupan kita tanpa dia mengambil keuntungan dari pribadi setiap kita. Karena sahabat yang baik itu adik-adik adalah orang yang mengasihi kita, orang yang peduli sama setiap kita. Nah adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jikalau adik-adik mau bersahabat dengan Om Iman siap bersahabat dengan adik-adik. Silakan adik-adik boleh tulis komentarnya di bawah ini dan adik-adik boleh menyatakan perasaannya. Oh Om Iman, saya mau bersahabat dengan Om Iman. Adik-adik, Om Iman siap ya bersahabat dengan adik-adik yang ada di rumah. Nah adik-adik, Om Iman mau cerita juga ya, ada kisah yang menarik sekali. Ada 2 tokoh publik di Amerika Serikat. Mereka ini adik-adik adalah Presiden Amerika Serikat waktu itu. Mereka adalah John Adams sama Thomas. Nah mereka ini ketemu pada waktu ada rapat di Philadelphia pada waktu itu. Dan mereka bertemu di situ adik-adik dan mereka saling berbincang dan mereka menyatakan persahabatan mereka. Nah adik-adik, John Adams sama Thomas ini adik-adik banyak sekali perbedaan. Mulai dari sifat, karakter. Tapi adik-adik mereka ini tetap bersahabat. Tetap menjalin persahabat yang menguatkan. Menjalin persahabat yang baik. Mereka saling membantu, saling memberi. Bahkan pada waktu itu membangun negara Amerika dengan sangat baik. Nah adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, biarlah kita juga seperti ketua doko ini, John Adams sama Thomas, supaya kita juga saling mengasihi di antara ketika kita bersahabat. Jangan ada kita yang bersahabat baru kita memusuhi, kita menceritakan kelakuannya dan lain sebagainya. Tapi adik-adik, sahabat yang baik adalah mengasihi, menghormati setiap sahabat kita. Nah adik-adikku yang dikasihi Tuhan, ada juga loh
di Alkitab sahabat yang baik, yang saling menguatkan, yang saling menghormati, yang saling peduli, yang saling mendukung. Siapa mereka adik-adik? Mereka adalah Daud dan Jonatan. Mereka ini sahabat yang baik adik-adik. Adik-adik perlu tahu, adik-adik, Daud merupakan seorang penjaga domba. Dia seorang gembala adik-adik. Sedangkan Jonatan merupakan anak raja. Beda jauh sekali ya adik-adik ya. Seorang gembala bersahabat dengan anak raja. Wow, luar biasa ya adik-adik. Mereka menjalin persahabatan yang luar biasa. Adik-adik, Daud dan Jonatan ini melakukan persahabatan yang baik. Di dalam persahabatan yang baik mereka saling mengasihi, saling menghormati. Walaupun adik-adik Jonatan anak raja, tapi dia hormati Daud. Dia mengasihi Daud. Lalu dia peduli dengan Daud. Adik-adik, bayangkan ya adik-adik, senjatanya, bajunya yang megah, dia berikan kepada Daud. Wow, luar biasa ya adik-adik. Bagaimana Jonatan peduli sekali sama Daud, mengasihi Daud. Adik-adik, ketahui juga ketika bapaknya Jonatan, Saul, mau mengejar Daud dan mau membunuh Daud. Pada waktu itu adik-adik, apa yang terjadi? Apakah Jonatan memberikan Daud kepada bapaknya untuk dibunuh? Tentu tidak adik-adik. Jonatan tahu betul bahwa sahabat yang baik harus menjaga sahabatnya, harus menghormati sahabatnya, harus sayang sahabatnya. Dan adik-adik, Jonatan menyembunyikan Daud dari bapaknya. Wow adik-adik ya, persahabatan yang luar biasa ya antara Jonatan dan Daud. Nah adik-adikku yang dikasih Tuhan, biarlah kita juga seperti Jonatan sama Daud. Supaya kita menjalin persahabatan yang baik. Persahabat yang saling menghargai. Persahabatan yang saling menghargai. Persahabatan yang suka menolong. Bukan menjalin persahabatan yang baik, kita musuhi dia, kita ejek, kita olok. Bukan seperti itu adik-adik ya. Adik-adikku yang ada di rumah, persahabatan yang baik itu harus saling mengasihi. Harus saling peduli. Harus saling mengerti. Harus menerima apapun yang jadi nasihat, jadi teguran. Supaya adik-adik itu semua untuk kebaikan kita. Kalau sahabat kita tegur supaya kita jangan lakukan hal yang jahat, itu kebaikan buat setiap kita adik-adik. Karena dia adik-adik mengasihi kita sebagai sahabatnya. Dia peduli kita sebagai sahabatnya adik-adik. Maka adik-adikku yang ada di rumah, mari kita menjalin persahabatan yang baik, yang suka mengasihi, suka menolong, suka membantu. Nah adik-adik, tentu adik-adik ketika kita menjalin persahabatan yang baik, kita perlu tuntunan Tuhan Yesus ya. Karena dia adalah sahabat yang utama bagi setiap kita. Dia adalah yang suka menolong kita, yang suka membantu setiap kita. Sehingga kita adik-adik menjalin persahabatan yang baik, menjalin hubungan dan komunikasi di antara sahabat kita. Karena Tuhan Yesus. Kalau bukan Tuhan Yesus, ngapain kita bersahabatan yang baik adik-adik? Ya, adik-adikku yang ada di rumah, kalau mau bersahabat yang baik harus melihat, oh saya harus mengasihi teman saya, oh saya harus peduli dengan teman saya. Karena Tuhan Yesus terlebih dahulu mengasihi pribadi saya, terlebih dahulu peduli dengan pribadi saya.
Nah, adik-adikku yang ada di rumah, Om Iman nih ajak kita semua supaya menjalin persahabatan yang baik. Siap ya adik-adik? Adik-adikku yang ada di rumah siap untuk menjalin persahabatan yang baik ya. Kiranya cerita ini memberkati kita semua supaya kita menjalin persahabatan yang baik di antara sesama kita. Baik adik-adik, mari kita lipat tangan kita dan kita tutup mata. Om Iman mau akhiri cerita ini di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur untuk cerita hari ini ya Tuhan, berbicara tentang sahabat yang baik. Kiranya kami Tuhan Yesus boleh menjalin sahabatan yang baik ya Tuhan. Kami saling mengasihi, saling menghormati, saling peduli, suka menolong ya Tuhan Yesus di antara sahabat kami. Terima kasih ya Tuhan, tolong kami ya Tuhan Yesus supaya cerita firman Tuhan ini kami boleh lakukan di dalam setiap kehidupan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.
Adik-adik, kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tante percaya semua adik-adik sudah diberkati, dikuatkan dan diteguhkan, dan kita boleh belajar menjadi anak-anak, menjadi sahabat bagi setiap orang yang ada di sekitar kita, menjadi sahabat buat kakak, abang, adik, dan juga teman-teman kita di sekolah, dan juga teman-teman kita yang ada di tempat kita bermain. Nah, adik-adik, sore hari ini kita mau mengakhiri ibadah Jumat Ceria. Ingat ya adik-adik, firman Tuhan yang kita dengarkan sore hari ini, kita laksanakan. Pesan-pesan firman Tuhan kita kerjakan. Karena semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, adik-adik, kita akan akhiri ibadah kita dengan menyatukan hati kita kembali di dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, yang sudah memberkati kami dalam ibadah Jumat Ceria pada sore hari ini. Kami sudah memuji Tuhan, kami sudah menyembah Tuhan Yesus yang adalah sahabat kami. Kami juga sudah diberkati dengan firman Tuhan. Bapa, mampukan kami untuk menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan, untuk menjadi sahabat bagi setiap saudara-saudara kami dan juga teman-teman kami. Dan kami bersyukur Tuhan memberikan kami teman dekat, sahabat. Kami bersyukur Tuhan memberikan kami saudara. Maka biarlah kami boleh mengasihi di dalam kasih yang daripada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Berkati semua adik-adik yang ada di rumah, di dalam belajar secara online, bahkan mungkin mereka mengalami kesulitan-kesulitan di dalam belajar. Doa hamba-Mu supaya Tuhan memberkati mereka. Bapa di sorga, kami juga berdoa supaya Tuhan menolong kami melewati setiap hari di dalam kehidupan kami yang ada ke depan. Sehingga di minggu yang akan datang kami kembali dalam ibadah Jumat Ceria di waktu yang sama. Oleh sebab itu Bapa, kami serahkan seluruh hidup kami hanya ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Adik-adik, kita sudah selesai dalam semua rangkaian ibadah Jumat Ceria sore hari ini. Tapi sebelum kita berpisah, Tante masih mau ingatkan untuk adik-adik yang ada di rumah bahwa hari Jumat depan kita kembali dalam ibadah Jumat Ceria Hotmatogu Kids Ministry. Jamnya masih tetap sama adik-adik, jam 4 sore. Jangan lupa ya. Dibawa teman-temannya, dibawa saudara-saudaranya, bahkan boleh juga mengajak orang tuanya untuk sama-sama mengikuti Jumat Ceria yang kita lakukan setiap hari Jumat. Oke ya adik-adik, salam sehat dan ingat adik-adik di rumah tetap jaga kesehatan, tetap semangat di dalam belajar meskipun masa pandemik masih melanda negara kita. Tetap semangat, tetap sukacita, tetap bersyukur. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.